Udah live Udah ya? live ya? Aduh, udah live nih. Udah live nih. Udah live. Apaan? Lu udah masa ngacak-ngacak lu? Ya, makanya jangan ini dong. Apa sih? Ini kan mau tahun baru kan. Iya terus? Aku tuh mau tampil kece badai. Terus? Dan aku bingung mau pakai baju yang mana. Yuk, itu yang banyak. Ini, yang ini, Oh, yang ini. yang mana? Banyak. Gak ada baju aku. Nggak ada dari mana, ini udah ada 3. Iya. Nggak ada dari mana sih? Tergantung dalamannya gimana, maksudnya tergantung. Ininya kan kita pakai outer. Iya. Wah, itu aja. Yuk, cowboy. Si Lole. Yang mana dong? Pilihin. Kok lu bingung sih? Itu kan banyak, Yo. Baju lu banyak ini. Ini kakak pakein gak sih? Ijo-ijo. Gua ijo-ijo kayak ulet daun ya jadinya. Iya. Mau pakai kemana sih lu? Iya jalan-jalan kemana aja. Cocok gak? Cocok banget. Cocok banget. Cocok. Iya, cico. Meong. Cucok meong. Gimana dong? Mau pakai kemana? Bed Kemana rest dulu clothing. nih? Soalnya gini, baju kadang-kadang sesuai dengan lu mau Occasion-nya? Iya, occasion-nya mau ngapain? Mau ke berangkat kemana. acara resmi, Nah, mau ke acara casual, Iya. apa yang mau ke acara dangdut? Oh dangdut pasti ini. Bangti dangdut ini, dangdut itu. nah. Jadi kayak Acara apa? gitu. Iya, trio macan. Trio macan. Ya, tanggung sendiri resikonya. Pusing kan lu? Kalau yang ini kan udah buat dangdutan di Tokyo waktu itu kan. Tokyo Ada sebelah. dangdutan di Tokyo. Gak tahu di Oh iya. deso banget sih. Keren banget di Tokyo dangdutan. Kamu di Tokyo nyanyi so easy to Kan fall. pakai kendang. Oh pakai kendang, oke. Kalau Tahu ini bentar, Tokyo dari Tokyo kan maksudnya. Blok M kan ini, Blok M kan. Little Tokyo. iya little. Kalau ini yang dangdutan waktu ke Paris kayaknya deh. Jadi baju lu apa baju orang sih? Bentar, kecil amat sih, Yo. Iya kecil banget ini. Emang seksi gitu. Tuh merah cabai. Ini Oh, kayak baju merah anak-anak cabai. dah tapinya. Ya, Ini enggak aja yuk, kok. ini aja Nadine Amiza. Asik. Asik. Nadine Amiza Mana bunga-bunga. dong? Ini masalah cewek Oh, banget. ini merah-merah. Ada 5. Ini kalau makan pakai ini. Itu celemek. Mama. Celemek. Enggak segini banyak. Segini banyak itu masih bingung tuh aku yang bingung sih sebenarnya. Iya. Kan ini udah banyak banget. Ini kayak problem Dipadu-padankan. Ini juga Nah, udah. kalau itu untuk acara arisan ibu-ibu cocok. Udah dipakai juga waktu itu arisan di. Coba deh kamu ganti sekarang, ganti di sini aja biar tetap bisa tayang. Jangan dong. Aku keren ya? Pakai ini aku keren. Keren. Aku keren ya di sini. Sorry. Sebenarnya itu kan biasa aja. Mau potong model apa? Asik. Sebenarnya itu biasa aja, tapi tanganmu kenapa ngantril ya? Enggak, itu kebiasaan. Oh, Mana kebiasaan. dong? Lu bingung, tapi cewek tuh kadang-kadang gitu, aku nggak punya baju, padahal di lemarinya banyak banget. Real. Cocok nih Mas sama kamu. Hah? Nih, Banyak banget. Aku kasih ke kamu deh. Real. Kelas. Real banget. Itu Ih, lucu banget. Coba ada Sril. hijau-hijaunya. Coba Sril. real banget. Cewek itu kadang-kadang Kayak penari huladen ya, hula-hula. Gini, Sril. Nah, itu dia. Bagus. Oh burung, nyanyikanlah. katakan padanya udang windu. Asik. Itu mau dipakai buat akhir tahun, buat tahun baruan. Tahun baruan. Ini banyak banget sih Yo, Aku tapinya buat Yo. tahun baruan tuh mau mancing. Mancing apa? Mancing emosi. Udah. Nih Udah dari episode pertama. cepet banget, nggak usah tahun baru nunggu. Karena udah kok. Aku udah kesel sama kamu. Begini, Sejujurnya kita berdua kan karena kita sama-sama cowok, kita nggak bisa iya. memadu-padankan. Kamu cocoknya pakai baju Apa apa? sih gunanya kalian? Ya, Banyak ya, enak aja ya lu. nanya bintang tamu gila. Sembarangan kamu Orang bilang cuma saya apa ini. gunanya banyak. Ini tapi gini, gue ada teman. Dia Sepermainan nggak? ada. Aku punya teman. Teman sepermainan. Ih. Tetap deh kayaknya. Gak berubah deh. Iya. Ini kebenaran dia lagi. Itu tas. Model terbaru. Kebenaran kenapa Kang? Sebenarnya dia lagi ada di Jakarta nih. Dia tuh content creator sering. Oh temanmu dari Bandung? Dari Bandung. Soreang? Enggak, dia sih dari Bandung, Bandungnya. Oh. Kalau gua kabupaten. Majalaya?
Mas, kalau nggak tahu nggak usah sok tahu deh Mas. Majalahnya juga kabupaten loh itu. Siapa nama tempatnya Boris apa namanya? Margayu. Margayu. Margayu Raya, dekat. Ciambelit. Mas nggak usah nebak-nebak Mas. Braga. Mas, kayak Disduk Capil. Itu Jalan Asia Afrika. Margaya mananya Margonda? Marganya Hayu. Kan? Jadi kita ajakin. Nggak ngasih ruang komedi kan? Nggak ngasih ruang komedi. Mending percayaanku tadi. Wah. Udah gini aja, dia suka bikin konten OOTD, terus dia bikinnya di gang kecil gitu. Oh gitu. Dia ganti-ganti baju. Oh aku tahu. Fashion. Aku tahu si fashion influencer yang bikin gang kecilnya kayak catwalk kan? Iya betul. Oh. Nede. Si Nede. Nede. Nede iya. Nede. Mayday. Oke. Gini aja bentar gue telepon ya. Kayaknya dia lagi di Jakarta soalnya. Ini kenapa saya pakai terus ya? Mulai nyaman ya Anda ya? Kayak. Mulai nyaman ya? Kayak sarungan malah. Enggak, takutnya melar. Ya kalau melar juga bukan punyamu kan ini. Ya makanya. Udahlah, terima aja. Halo? Halo. Ya, Nek. Ya, Neng. Kumaha? Nuju di Jakarta. Jakarta ieu. Ah, mun nuju di Jakarta ka dia tuh nya. Saha? Ya, liar aing. Liar. Di dia we. Ulin jeung babaturan nya. Oh, namanya Ulin. Unin. Heeh. Ngobrol we biasa teu kudu. Nyeri. Moal menang di ubaran. Bener. Talak dulu. Siap. Ya, Sekalian. Di atasannya, Neng. Talak dulu. Non. Nuhunnya. Non. Nya. Mangga. Bojot cimol. Jangan asal ya. Anda nyebut peletok aja. Udah Lah kan itu tadi bahasa Sunda yang aku sebut. Iya, Talak dulu. Udah deket katanya. Oh, udah dekat. Dekat sini kok. Ya Apa udah, bahasa Sundanya dekat? Caket. Oh, caket sama ya. Cakep Sama. itu kan cepat. Tuh. Cepat. Atur nuhun. Mangga. No. Ini roknya bagus loh. Sadayana. Saya pisan eta rokna. Sadayana. Rokna meni saya pisannya. Saya. Cocok, meni cocok. Saya I love you. Saya I love you. Hatur nuhun Neng Nede tos ka dieu tos dongkap Iya, nuhunnya. sami-sami ataupun tos ngulam abi. Ulang Ali. Tos. Nede silakan duduk. Tebi. Ya. Tebi. Aduh banyak banget bajunya. Iya. Oh, nanti dipakai. Iya, ntar aja. Mangga calik Neng, nuhun Neng. Nuhun, Neng. Di Bandung gitu nya. Ya. Mun nya. Ya. Wih, saya mau ngobrol mah ciga di Ciwaruga we. Ciwaruga. Nya tenan naonnya. Warmindo. Yes. Jadi ini daripada saya nanti terus ngomong, ini jadi nanti TV Bandung. ya betul Cibaduyut. Cibaduyut TV. Kalau kita mendingan ganti saja. Jadi ini Nedevin ini dia biasa bikin konten OTD, Betul. ya kan? Oh. Nah, nanti nu baju lu yuk. Di mix and match aja sama Nede. Oh, lagi bingung. Iya, bingung dia. Mereka tahu bingungin, nggak tahu. Jadi mau pakai yang bunga-bunga rencananya. Nggak tahu nih buat dia nih buat Rio. Oh, buat teteh. Ya. Teteh ini namanya Rio. Kok ngomongnya gitu sih? Apa? Kok Teteh ini. Iya. Jangan, ini live. Gak ada yang nyapuin. Gak ada yang nyapuin nanti. Nah, Gak jadi- bisa disapuin ya. Jadi nanti Nede mau minta tolong buat Rio nanti di mix and matchin Boleh si dong. bajunya biar nanti dia kelihatan lebih fresh Ya, gitu. ya. Iya. Tapi kita sapa dulu. Kita sapa dulu teman ngopi yang udah standby di live kita kan. Itu ada siapa? Penyusup. Ada yang masuk. Hah, ada yang mencuri baju. Ada yang mencuri baju kita. Ada yang mencuri bajumu. Rio. Ada yang mencuri bajumu, Rio. Bajuku. Woi, kamu pencuri. Kamu maling kamu. Keren pencurinya bisa masuk studio. Kita sapa dulu teman ngopi yang udah standby di live di RCTI Plus ini ya. Halo teman ngopi, selamat datang kembali di Kopi Kupas obrolan problem masa kini bersama saya Yusir Fariza Saya Randy Jamil. Saya Riurnia. dan Nedevin Nedevin. sebagai bintang tamu kita pada hari ini. Ini Spesial banget. Spesial ya, Kang, ya? Betul, spesial banget karena kita mengundang sosok yang lumayan viral. viral. Konten kreatifnya beda banget, bukan di studio mahal, bukan juga di rumah yang gede, tapi gang kecil tapi dia bisa ubah jadi catwalk. Nah ini dia, Wow. Nedevin. Nedevin. Halo. Wih, keren. By the way lagi pada nobar loh. Oh iya, Yang aku. di mana? Oh ya?
Ada di gang aku, Di- di daerah Rumah Sakit Immanuel kita. Daerah Rumah Sakit Immanuel, Kumaha Damang Sadayana. Di blok apa? Blok tempe. Blok tempe. Iya. Blok Ada blok tahu juga. Ada. Tapi yang aku blok tempe. Oh gitu, Iya. ada yang sayur asem? Boleh nggak? Nggak tahu tuh. Nggak ada lagi, sangkanya ada yang jukut goreng nggak? Oh itu Bu Imas. Bu Imas ya. Iya. Wait, hatur nuhun anu tos apa ya nonton ya? Nontonnya? Mirsani. Nontonnya? Mirsani. Apa sih lu? Tenun pamiarsa. Hatur nuhun kangge pamiarsa anu tos calik, Calik. di payunan handphone, di payunan TV hatur nuhun. Sadayana. Kumaha Damang Sadayana. Hatur nuhun. Sampurasun. Sampurasun hardang. Hardang. Hardang pangsan lu. Hardang. Nih, Aku asal aja. Dek, di sini tuh biasanya selalu ada kopi yang kita sajiin. Ya. Ibu yang satu ini yang jago ngopi. Oh, jago ngopi. Jago ngasih kopi, maksudnya rekomendasi kopi tuh dari beliau biasanya. Bahkan dia sudah bisa menebak kopi apa yang menurut dia pas untuk karakter kamu. Nah, itu dia. Boleh dong. Apa tuh karakter aku? Pura-pura percaya aja ya. Aku percayaan kok orangnya. Gak usah pura-pura, aku percaya. Terima kasih. Guys. Hatur nuhun. Ya emang enggak. Sadayana. Sawang Sulna. Sawang Sulna. Aku ada dua pilihan kopi. Oke. Oke. Pilih salah satu. Kalau dua nanti repot yang bikin. Apa aja yuk? Ada kopi Sunda Hejo. Nah, ini kopi dikenal punya rasa yang sedikit manis dan lebih lembut dibanding banyak kopi lain. Oke. Nah, mirip nih kayak karakter kamu, manis, ringan, ramah. Sama aja filosofinya. juga ribet. Sama aja perasaan dia kan. Apalagi konten-kontennya itu kan natural, ceria, dan bisa dinikmatin Sama semua orang. aja, sama, nggak ada bedanya. Kayak mirip kayak kamu yang manis, ringan. Emang ringan ya? Saya tuh penasaran tuh. Ada ringannya kok bisa? Kok tahu ringan? Bisa nebak. Yang kedua apa? Cukup rumah diam. Ya, oke, yang kedua deh. Yang kedua ada kopi Ciwidey. Ciwidey. Ini karakternya apa? Tahu nggak singkatan dari Ciwidey? Apa Apa itu? tuh? Ciwi suka OTD. Bener. Bener nggak sih? Ciwidey, ciwi Ciwidey. suka OTD, gitu. Jadi OTD. OTD-nya ada Y-nya. Iya, biar ada widenya. Iya dong. Sorry untuk ini asik sendiri dulu aja. Saya nggak. Kenapa kopi Ciwidey? Karena dikenal sensasi rasa yang segar dengan sentuhan floral. Ya kan ada kayak bunga, bukan Iya, bunga ini ya? bunga, ini bunga. Nih kan bener. Ya, Iya, iya, yang kok bisa apa ngecek bener apa enggak kan kamu. Iya, saya juga nggak bisa Masa kita ngecek. Kita kan nggak bisa. Saya sorry. sih, saya Kita fokus ke sorry. kamera. Kalau terlalu dekat kita nggak sopan jatuhnya nih. Kita sini Nah, aja. ini pilih kopi yang mana? Aku kayaknya lebih ke floral and fruity deh. Oh, Ciwidey berarti. Ya, Ciwidey. fantastis. Oke, jadi aku bikinnya di sono di Ciwidey sono. Iya, Jauh boleh. banget. Ya, Nggak boleh, apa-apa. bagus. Boleh, nggak apa-apa. Nekus dulu aja. Nggak apa-apa. Nekus, Nggak apa-apa. kalau bisa Nggak nekusnya apa-apa, jam nggak apa-apa. 8. Masih ada nih jam dari sini ke Halim masih Oh, ada. masih. Masih ada. Kalian udah bubar dong. Apa? Kalian udah bubar. Ah, memang itu kan niatnya. Iya, makanya. Udah sana bikin. Aku bikinnya cepet kok. Ya, terima kasih. Nuhun yuk. Tapi nih deh. Ini apapun yang kopi yang kamu pilih tadi, yang datang sama. Gak bisa Mau dibilang. kamu bilang Ciwidey, mau bilang Cianjur, Cimahi, di Inggris, di Paris, di Jerman. Aman saja mau ngapain kau repot. Hop. Dek, kita mah pengennya sebenarnya itu tuh beneran gang rumah kamu. Betul. Memang tempat tinggal terus akhirnya dijadiin buat konten gitu. Iya, jadi sebenarnya ada 2 lokasi gang Ki. Kalau sekarang yang konten aku tuh. Bentar. Nggak, ini kebuka anginnya kenceng banget. Angin ya, masuk Ada angin, ada angin. Iya. Lanjut, Jadi tuh Dek. ada dua tempat. Iya, 2 Gang rumah? lokasi. Kalau yang pertama viral tuh yang akhirnya aku dikenal gangnya, itu tuh gang yang deket sama garasi mobil aku, dan itu tuh sebenarnya bukan gang yang deket daerah rumah aku. Istilahnya bukan wilayah tempat tinggal aku, Oh, oke. cuman masih deketan. Nah, yang kedua ini gang yang sekarang aku banyak bikin latar-latar yang kayak lifestyle di gang, itu baru gang deket studio potret aku, ada studio rumah aku. Oh gitu. Ya, Oh, kalau jadi itu yang berarti tadi aku bilang tuh, yang blok tempe itu, nah itu baru di situ. baru di situ yang sekarang ini. Yang lebih sempit lagi, yang lebih, kalau orang-orang bilangnya lebih labirin lagi gitu. Iya karena masuk-masuk ke dalam Iya. gitu ya. Dan biasanya kalau udah malam banyak portal-portalnya. Enggak. Nggak ada kalau di sana mah. Oh, di Jogja ada. Oke, langsung aja, lanjut aja.
Nggak relate. Gak relate. Aduh Tidak gak relate nih. relate Kalah nih deh. saya nih. Episode ini kalah nih saya nih. Episode ini salah. Kalah nih. Kalah nih. Geng Bandung ya, Yo, Stan. Iya. Oke. Itu Oke. daerah mana sih, Neng? Daerah dekat Pasir Koja gitu. Oh, sama Pasir Koja Astana tahu. Anyar. Keluar tol. Deket-deket situ tuh. Iya keluar Oh, tol. dekat situ di Pasir Koja daerahnya. Oke. Deket-deket situ. Ada Lawsonnya gede tuh. Pasir Koja. Nggak usah mas itu mah. Oh ya oke. Dan kalau pertama kali kenapa kepikiran akhirnya bikin deh ya kayak gini di gang gitu. Itu awalnya gara-gara nggak sengaja. Atau- Awalnya yang benar-benar aku jadi content creator seputar gang itu ya karena orang-orang itu fokusnya sama gang. Jadi Oke. kan awalnya itu sebenarnya kenapa aku ngonten fashion di gang? Pertama karena aku memang suka fashion kan. Dari dulu memang aku suka banget pakai outfit yang ekspresif gitu dari bukan cuma sekarang tapi dari zaman aku sekolah dari SMP, SD, SMA, kuliah sampai hari ini gitu. Cuman yang menarik orang lain itu ternyata setelah aku mendapatkan keviralan itu orang tuh fokusnya sama latar gang. Gitu. Jadi waktu Kontras ya, viral jadi itu, kontras ya? ya viral itu aku ngumpulin satu video feed check aku yang outfitnya beda-beda di dalam satu frame dan latarnya itu sama yaitu di gang yang sama. Karena kalau aku udah feed check berarti aku mau keluar rumah, berarti aku mau keluar gang, aku mau main pakai outfit yang aku suka dan spot yang kosong, yang biasanya kosong nggak ada orang tuh di situ biasanya. Oh, gitu, pantesan. jadi sebenarnya memikirkan apa ya keintiman dari konten itu sendiri biar nggak banyak distraksi. Iya, Akhirnya sebenarnya, ikonik. Iya, malah jadi ikoniknya tuh si gangnya itu. Jadinya sekarang aku terusin aja gitu momentum di mana orang-orang tuh menganggap kalau hal tersebut tuh nggak biasa. Hal tersebut tuh malah mengencourage orang-orang yang tinggal di gang atau orang-orang yang asalnya nggak pede sama lingkungan-lingkungan tempat tinggal mereka atau penampilan mereka ternyata di mana aja juga boleh kok berekspresi kayak gitu. Bagus, mantep nih. Nah buat sobat. Lagi siaran nih, kayaknya siaran nih dia. Nah buat teman ngopi yang penasaran gimana sih Outfit check. videonya video outfit checknya si Nede ini, nih kita lihat bareng-bareng nih. Wih, keren. Serasa. Tapi itu ada yang megangin atau kamu punya tripod? Ada dong, ada yang videoin. Oh, ada ya? Oh ada yang videoin karena dari angle-nya tuh kayak ada seki-sekinya lah gitu. Iya. Ya, banyak sih yang nanya juga, itu ada yang videoin, jawabannya ada yang videoin. Oh, oke. Karena aku jarang pergi sendirian sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya ada motor lewat pas kamu lagi ngonten pernah nggak kejadian gitu? Ya sering dong, kalau ada motor lewat ya aku minggir. Jadi nggak ulangi lagi? Iya dong. Kalau ada yang muncul kan itu kan jalan rada belok ya. Ada yang nongol paling ini. Sering banget dan Kan pasti ada nggak pernah- dong. Iya, Ya kan? sering banget kok. Itu juga masuk video aku sering. Iya, banget. iya. Yang kalau yang gua sering lihat sih memang suka ada ibu-ibu yang nongkrong duduk. Iya. Itu kan? Iya Ada kan? jemuran, ada yang duduk, ada anak kecil yang lagi nonton, banyak banget. Biasanya karena si Nede lewat gitu, terus ada abangnya lewat dari arah berlawanannya gini, terus penasaran, itu si Teteh bukan sih? Iya. Sering. Tengok pulang. Lihat. Tapi kalau ada di belakangnya ada rame ada orang kayak gitu mah nggak apa-apa. Gak apa-apa kok, aku kayak memang awalnya tuh aku nggak nyari background yang bagus. Oh emang gitu sengaja ya. Natural aja. Organik aja ya. Ya. Wah, kopiku sudah datang. Sudah cepet ini kopinya. Alhamdulillah kopinya. Soalnya nggak jadi dari Ciwidey, kejauhan kan teh. Iya memang siapa yang nyuruh kamu ke Ciwidey? Nggak ada. Kalau kamu beneran ke Ciwidey, kita yang bingung. Tolong. Kalau kamu tadi jadi ke Ciwidey, kamu nggak dihitung satu episode ini. Cuman opening. Budgetmu hilang, Cuman opening doang. cuman opening doang. Sudah aku balikin ke Ciwidey Iya. ini. Nggak usah. nggak usah. Di situ aja. Nggak usah jauh-jauh. Kita minum dulu sebelum kita lanjut obrolan yang seru Wah, ini. makasih banyak ya. Kayak makin kesini makin jauh ya mejanya ya. Ah boleh gitu dia. Jauh. Kita Oke. seruput dulu. Mari kita seruput dulu. Oke, makasih.
Gimana kopimu hari ini? Enggak, aku kumur karena habis makan kan tadi. Jadi ininya Sekalian. Iya, noda-nodanya biar sekalian. Sekalian scaling ya. Scaling. Wow. Scaling banget. Langsung putih gitu dia. Langsung scaling dong. Nih, Dek, yang Jauh pertama banget, ya ampun. Iya. aus kayaknya. Aus ya? Aus kan dari Bandung. Oh benar. Jalan kaki lagi. Kasian. Kasian bener. Berapa? Dek, ini sebelum pertanyaan ini ya, sebenarnya aku pengen nanya. Apa? Ini konten yang kamu bikin sekarang, itu apakah hasil dari gagal coba lagi, ataukah memang dari awal kamu udah punya plan nih untuk, oh aku bikin konten dan di gang kayaknya seru deh gitu. Aku malah karena kalau aku sebagai orang yang lahir dan besar di gang itu sama sekali nggak ada pikiran bahwa gang itu tuh menarik atau gang itu tuh menjadi satu Icon. poin yang Unik lah ya? Ya unik gitu, unik apa namanya Selling hal point. yang unik ya, unik selling pointnya gitu. Aku sebenarnya nggak ada pikiran ke sana. Ya itu karena bagi aku biasa aja nggak sih kalau orang yang biasa tinggal di gang, ya gang itu biasa aja, bukan hal yang jadi hitungan atau patokan. Aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu, segala macam. Tapi ternyata kalau dilihat bigger picture-nya dari orang luar, ya nggak biasa hal tersebut kayak gitu. Iya. Kontras aja sih akhirnya ya, tujuan jadinya. aku yang suka posting outfit aku aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada tujuan, oh aku mau ngeliatin nih kalau aku tuh tinggal di gang, enggak. Oh, oke. Sama sekali. Nah, berarti momen pertama kali orang akhirnya notice, nih Nede kontennya kayak gini, itu yang mana? Masih ingat nggak? Ya, yang akhirnya itu jadi yang rame. pertama kali Outfit check. Jadi sebenarnya ini momentum yang secara tiba-tiba terjadi gitu. Ya, makanya. Jadi bukan yang aku mencoba bikin konten yang banyak dan akhirnya ada satu yang viral, bukan. Oh. Tapi memang itu adalah salah satu ya daily konten aku aja sih sebagai mungkin orang biasa yang bukan konten kreator yang memang suka outfit check dan aku satu-satuin kayak gitu. Oh, Jadi nggak ada gitu. yang Nggak ada. terkonsep, oh aku 1 bulan ini aku pengen jadi konten kreator, aku bikin konten ABCD, nggak ada. Oh gitu. Jadi emang tadinya mah ya ingin berkonten, ya ini karena gue suka gini, ya Iya udah betul. gitu. Jadi meskipun hari ini aku nggak jadi konten kreator teteh gang yang fashionable, itu akan tetap terjadi karena aku memang suka fashion. Wih, Kayak Oh, berarti ini adalah buah dari consistency. buah dari kesenangan. Itu loh maksudku, itu maksudku. jauh. Yang satu konsistensi, satu seneng jauh. Consistention tadi lo beda artinya mas, beda. Saya kira bahasa Inggris. Gak ada. Tapi selain tadi ada konten-konten lain nggak sih? Ada dong. Ada juga? Ada. Apa? Kalau sekarang tuh aku lagi banyak lebih ke fokus ke lifestyle di gang, kayak ngenyorotin jajanan di gang, Oh, iya. terus kayak culture di gang. Gue pernah lihat tuh yang Ya, mandi. Ya mandi. Yang mandi Sebenarnya ke- itu bukan kamar mandi aku ya, Iya, tapi iya. aku tuh sebagai informasi kalau di gang sempit itu masih ada kamar mandi bersama gitu. Itu salah satu yang aku sorot gitu ya. Iya, iya. Terus juga kayak konten sama ibu-ibunya lagi ngobrol, lagi bercengkrama, terus sama anak-anak kecilnya. Itu aku lebih banyak sekarang konten di situ lagi explore-nya kayak gitu. Iya. Nah ini buat teman ngopi yang pingin lihat juga seperti apa kondisi gang tempat tinggalnya Nede yang sering Ya. dijadiin konten juga ya. Ya, ini kita ada. lihat Gang Sang Mundong dari Reply 88. Top 3 kebiasaan tinggal di dalam gang. Punten teh. Punten Bu. Serang Iwan Cau. Iwan Chow. Ya. Oh, itu mah di RT 7. Dari sini lurus. Terus habis itu ke kanan. Nah, nanti di situ ada tiang listrik. Langsung belok kiri. Habis belok kiri agak lurus, ada tukang sebelah tuh. Nah, dari tukang sebelah itu serong kanan dikit aja. Belok kanan langsung lurus. Nanti di sebelah kiri lagi ada masjid. Nah, di masjid itu ada tukang surabi. Nah, dari tukang surabi itu ke kanan lagi lurus itu aja. Situ ke kiri ke kanan lagi dari itu rumah. Oh, ya teh makasih ya. Ya. Udah cuci. Iya. Oke, nice. Itu konten-konten yang akhirnya sekarang juga lagi dibikin juga ya. Betul, lagi aku banyak explore soal si gang aku ini. Jadi nggak cuman aku ngomongin outfit, tapi ya aku juga
menyatu gitu dalam kehidupan di gang sempit aku tuh bukan iya. cuma sekedar oh aku nebeng di gang doang buat konten, enggak, karena aku beneran anak gang sempit gitu. Iya karena lu juga bener tinggal di situ Iya, ya. Ya, berarti menghadirkan realitas Betul. yang mungkin selama ini belum pernah terlihat Betul. di sosial media, karena yang sosial media Iya. terlihat pasti kalau OOTD ya fashion di Iya, studio, betul. di mall, di latar-latar yang minimalis gitu-gitu kan, di kulit proyek gitu. Sama kalau di Bandung kan orang taunya Bandung itu estetik. Iya, indah. beragam. Padahal kalau dilihat dari dekat Bandung tuh 1000 gang, kota 1000 Iya, betul. gang sempit. Betul, Ya kan, betul. Kak? Betul. Betul. Nggak usah betul-betul Mas. Mas emang tahu. Saya mengiyakan Mas. Saya kan mengiyakan langsung. Kamu pernah nggak ke Gang Asep Berlian? Tahu, deket ini kan. Apa? Deket Dayakolot. Wah jauh dari kolot. So tahu dia muncrat sampai muncrat gua. Sampai muncrat saking semangat. Deu. Jauh. Di Pati Ukur. Jauh. Oh. Asep Berlian. Jalan Riau. Mas udah nggak usah ini sampai kelar kita cuman nanya ini. Ini sehari kamu kalau bikin konten OOTD itu apakah kompilasi dalam 1 minggu kamu outfit kamu itu atau dalam 1 hari misal hari Rabu nih harinya konten kamu padu-padankan setiap outfit itu? Enggak sih, aku kayak kalau keluar rumah aja berarti aku dress up gitu. Jadi kalau aku dress up keluar rumah, terus aku ada outfit checknya, aku akan satu-satuin itu. Jadi enggak 1 hari aku ganti-ganti baju. Oh enggak. Capek nyucinya ya. Ya aku capek harus ganti baju di mana gitu. Iya. Berarti punya baju banyak banget dong. Lumayan. Dikomplain nggak sama orang tua? Enggak dong, orang tua aku, suami aku semua supportive. Nah, itu dia tuh. Berapa banyak kalau misalnya dikira-kira deh? Kan kayaknya kalau detail. Jadi sebenarnya aku punya wardrobe sendiri kan di rumah, Oke. punya wardrobe sendiri. Kalau baju itu ada sekitar 4 lemari. Terus juga ada yang di hanger-hanger gitu. Itu ada 2 hanger jaket aku semua sama coat. Terus juga ada tempat makeup aku, aksesoris, itu ada. Kamu kalau nyuci habis berapa kilo itu pembersih? Nah, coba. Memang aku sering banget tuh kalau nyuci baju tuh kan tiap hari ya. Dan itu lumayan minimal 3 kilo sehari tuh. Wah, Oh, sehari itu? Iya. sehari 3 kilo? Karena aku udah punya anak, jadi barengan sama anak Oh, juga. bareng. Oh iya, masuk akal kalau tapi itu. tapi aku juga kalau keluar rumah tuh kan bajunya tuh kalau banyak kan layering gitu. Jadi sekali pakai nyuci tuh lumayan banyak kayak gitu. Iya. Kan ada outernya, ada Iya, betul. gitu-gitunya kan. Iya. Banyak banget tuh. Nah, sebagai fashion entusias. Fashionista. betul. Fashion entusias. Oke. Fashionista. Fashion entusias. Mana yang lebih kamu pilih? Kenyamanan dibanding guna atau guna dibanding kenyamanan? Keren pertanyaannya, keren. Karena aku pertanyaannya. fashion juga, sorry. Sorry, itu fashion is me. Fashion is me. Namanya useful. Kenyamanan sama guna. Iya. Kenyamanan sama guna, lebih milih Milih mana? mana? Kamu ini Nyaman lah. Nyaman. Iya. Berarti di Bandung, kalau Bandung sih masih cocok pakai jaket yang tebel ya. Betul. Masih iya. Betul. Cobain deh kalau sekarang musim hujan. Iya. Abis musim hujan kamu keluar motoran nggak pakai jaket apa nggak dingin. Masuk angin. Jelas fix masuk angin. Bener ya? Bener? Demi Allah. Dia main itu lagi deh. Aku mau salamin tadi padahal. Ya berarti kamu ini kan kenyamanan. Betul. Daripada guna. Betul. Oh Yang penting gitu. nyaman ya. Sebenarnya bisa nyatu sih. Ya karena di Bandung. Iya. Coba di Lamongan apa Surabaya atau Pantura atau Rembang gitu. Nggak kayaknya kalau kayaknya kalau kayak di Jakarta gitu atau Iya, di Surabaya. Jakarta deh, iya. Pakai longkot tuh kayaknya enggak sih. Iya, longkot sih enggak. Aku sih enggak deh. Satu yang aku hindari pasti itu. Kecuali kalau ke mall gitu sih masih bisa. Ya, Iya. tapi itu paling juga kan masuk mobil, Iya betul. masuk mall, mallan. iya kan? Nggak mungkin outfit cek Betul. kayak gitu sih. Nggak mungkin. Iya, Nggak kalau di mungkin. Bandung masih mungkin sih ya, soalnya nggak yang bikin aku gerah juga, malah anget gitu. Iya betul. Karena ya gue juga kan dari Bandung. Gue punya kebiasaan pakai jaket kemana-mana kalau di Iya, Bandung. betul. Ke bawah sampai Jakarta. Karena anginnya lumayan tuh. Berarti kalian tetanggaan dong. Enggak bu. Bandung luas. Bandung tuh nggak cuma dari sini ke depan, enggak gitu. Enggak gitu. Bandung ada luas banget. Ada Margahayu, Dayakolot, Pasir Koja, Jalan Riau, Jalan Bromo, Ciumbelit. Lu panjang kakak. Ciumbelit apa? Ciumbelit apa? Jangan terlalu lidah-lidah Nggak begini, bisa jangan dia. dites mas. Jadi, sebenarnya dulu kuliahnya apa?
Aku dulu kuliah itu sastra Inggris. Cocok. Jadi nyambung. Apanya? Fashion, sastra Inggris. Fashion dari bahasa apa? Inggris? Bahasa Inggris. Cocok. Iya. OOTD, outfit of the day. Bahasa apa? Inggris. Cocok. Kok gue merasa masih kurang pintar ya di sini? Kayak belum ya Terus, jadinya ya. tapi dari sastra Inggris jatuh cintanya ke fashion itu di umur berapa atau di kapan? Aku dari kecil kan, soalnya orang tua aku tuh ibu aku itu dari kecil tuh udah mengenalkan culture atau familiar sama thrifting. Jadi baju-baju thrifting di Iya, pasar. Iya. Kan kalau baju-baju thrifting, anyway baju aku tuh ini semua thrifting. Oh gitu? Iya. Info dong di mana? Kalau di Bandung tuh di pasar, aku nyari di pasar. Tapi bisa juga dapat online gitu-gitu. Iya. Tapi online kan sekarang Iya, mahal ya? Iya. Kalau thrifting kan si modelnya tuh unik-unik gitu. Iya, Si desainnya betul. tuh kadang datang dari era tahun 2000-an. Terus kita baru ngelihatnya sekarang, dan itu menjadi unik dan limited gitu si desainnya. Nah itu yang ngenalin aku soal fashion dari kecil, lalu berkembang juga sama aku memang dari dulu tuh suka banget sama culture-culture western atau barat lewat musik-musik. Jadi aku tuh sempat juga fangirling gitu, sampai sekarang fangirling sama band-band Westlife. ya popang itu kalau Oh, zaman- popang. Popang. Oh keren. Oh, Sama apa nih? Superman is dead. Mas, nggak usah asal nyebut ya Mas. Mas asal nyebut banget deh. Ada Fall Out Boy, Panic at the Disco. Panic at the 90-an, Disco. 90-an. Ya, 2000-an. Nah itu kan fashionnya tuh pasti identical ya, tahun 2000-an tuh kayak gitu. Nah itu tuh sangat amat menginfluence aku. Nice. Sense Ini of juga fashion aku. Panic at the Disco album pertama banget nih. Iya bener, Iya, bener. thank you banget. Yes, Thank musik is me bro. Thank you. Musik is me, fashion Nggak, is me. bentar. Lu kayaknya banyak yang isu deh. Banyak yang isu deh. Ya. Gue jadi bingung. All about me. Oh, nih. Ya Akhirnya kan? ada kecocokan ya kita ya. Benar. I write since not tragedy. Iya. Betul. Mantap. Yes. Iya. Yes, Yang di pesta nih. Yang di pesta, benar, yang di gereja, benar ini. Tapi pastinya ada dong, maksudnya walaupun thrifting pasti ada yang paling mahal. Ingat gak? Yang lumayan mahal tuh. Tas sih kalau yang paling mahal tas. kalau thrifting itu tetap tas. Tas. Berapa tuh? Soalnya tas bisa 2 juta ke atas, 3 Oh, juta ke atas. Karena kan lumayan. masih branded yang high end gitu loh, Ya. yang high end. Terus aku si thriftnya itu kan jatuhnya second hand ya. Jadi ya katakanlah memang itu barang-barang second hand, pre-love gitu. Oh, masih Tapi lumayan sekarang juga. kan thrifting itu menjadi sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip ada beberapa oknum yang sengaja untuk menggoreng harga. Dari yang tadinya menjadi kesenangan, kalau kamu dari dulu senang sama thrifting, jadi kesenangan ketika dapat barang yang bagus dengan harga yang murah. Iya. Sekarang kan udah rare banget tuh yang kayak gitu deh. Gimana menurutmu kayak gitu? Fenomena thrifting ini sendiri. Aduh, kalau itu aku juga agak dilema ya, karena dulu memang aku dapat thrifting tuh mudah banget kayak di pasar. Itu banyak yang bagus-bagus dan murah gitu. Under 50.000 tuh udah banyak, udah dapat yang branded kadang-kadang segala macam. Kalau sekarang kan mungkin orang ngelihat si thrifting itu jadi salah satu lahan basah buat kayak jadi reseller. Ya. Sekarang jadi Ya. jatuhnya kayak reseller ya. Ada yang punya barang gede terus dia mau ngambil tapi barangnya udah disortir. Gitu. Iya. Udah banyak yang tahu oh Udah ini tahu branded dulu. nih gitu. Iya. Sebenarnya regulasinya sih sekarang yang agak bingung gitu. Jadi kayak sampah fashionnya dikasih ke kita tapi nggak diregulasi. Akhirnya yang bagus-bagusnya ya diambil dan dijual lebih murah gitu. Harusnya ada. Iya. Oknum-oknum itu ya. Ya, Keren. regulasinya diperbaiki sih. Oknum-oknum. Nah, ini juga masukan untuk pemerintah bahwa Asik. Langsung nyolek ke sana nih Masnya. Hei, jangan Nggak, bikin gitu ya? kaget dong. Oke. Jangan lupa ini live Iya, loh. iya. Oh iya. Ini juga masukan ke pemerintah supaya lebih bagus lagi Oh, iya. gitu. Jadi Dalam mengelola sampah fashion. Iya betul. Karena kan itu bisa jadi salah satu kelebihan juga dari bisa jadi ya konten, bisa jadi terkenal. Ya, macam-macam iya, lah. segala macam ya. Tapi pertanyaan gue juga tadi berarti punya budget sendiri untuk thrifting. Iya dong, bukan untuk thrifting sih, tapi lebih tepatnya untuk beli barang-barang fashion aku. Ah, iya. Itu selalu ada. Ada gitu. berapa
Boleh dikasih tahu nggak? Nggak di range-nya? budgeting sih, kayaknya semaunya aku aja. Kayak kalau aku 80 lagi juta? pengen, enggak sih, nggak terlalu mahal juga. Mas, 80 juta nggak usah thrifting, beli baru gua. Bisa Ya, dapat ada lah. banyak tuh kayaknya. Jadi nggak ada patokan. Nggak Oke, ada, tiap nggak ada bulan yang harus kayak, segini. oh aku punya budget segini ya, aku harus membatasi diri segini. Karena kadang ada harinya atau ada bulannya di satu bulan itu aku nggak beli fashion sama sekali. apa-apa, fashion items apa-apa. Nah, kalau misalnya thrifting gitu tuh bener apa tidak? Lu tuh harus berpakaian sebiasa mungkin supaya bisa nawar lebih murah. Hmm, Ini kata tips and trick ketika mau thrifting. Jangan Bener kelihatan sih. kayak bajunya branded, bagus-bagus gitu. Karena nanti si tukang yang jualannya tahu nih, punya duit nih gitu. Jadi disuruh pakai baju compang-camping gitu. Rambut acak-acakan. bisa bener bisa enggak sih, Nah. bisa bener bisa enggak. Kalau pakai baju bagus tapi kitanya sering ke situ, ya itu nggak jadi patokan sih, karena penjualnya udah tahu, udah kenal. Udah kenal. Tapi kalau baru pertama kali ya better sederhana aja, karena kan ke tempat lift itu kadang-kadang panas, berdebu, Iya, kotor. iya. Jadi pakai bajunya yang nyaman aja, yang nggak bikin gerah gitu. Pakai sarung doang. Ya kalau saya sih boleh, nggak masalah. ronda, Mas. Saya sih nggak masalah. Itu ronda, Mbak. Itu ronda. Nggak masalah. saya. Itu ronda tuh. Kamu kan cantik gitu kan, terus Makasih. konten Makasih. Oh dia. Hah? Dia doang. Oh ya ampun. Ya ampun. Salah. Sempet GR kita ya. Udah GR Sempet kita. Sempet GR. Nah, Oke. kayak sempet takut kena catcalling gitu nggak sih? Goda-godain gitu. Apa pernah? Sebenarnya kalau di dalam gang aku, karena aku tinggal di situ, lahir di situ, besar di situ, kayaknya nggak ada tuh yang catcalling. Nah, yang terjadi catcalling itu ya kalau aku ketemu orang yang nggak kenal sama aku. Misalkan kalau aku udah keluar gang, terus ketemu orang yang nggak kenal aku, yang nggak tahu aku, ya pasti ada aja tuh yang catcalling. Karena nggak kenal gitu. Kalau di gang aku ya semua orang udah kenal aku. Iya. Ngapain juga catcalling Iya, gitu. iya, iya. Cuman kalau udah di luar daerah aku tuh pasti Ada aja ya. kayak gitu sih. Kan Yang- siapa tahu tiba-tiba kasih pantun. Iya. Ikan hiu makan itu. Kayaknya bukan- kenalan yuk cantik. Masuk masuk dia, Boy. Bukan. Udah disiapin. Kayak sekarang tiap episode dia nyiapin deh. Dia udah nyiapin dari tadi sore. Udah nyiapin. Dari tadi pagi udah gini. Ikan apa ya hiu, pantunnya? ikan Iya. itik. Kemarin sore. Dari kemarin sore. Lama lagi. Soalnya catcalling tuh sebenarnya bukan buat orang cantik atau yang fashionable aja kan, semua juga bisa kena. Bisa kena catcalling. Apalagi anak kecil kayak gitu. Tapi ya. kenapa cat sih? Nggak krokodil atau nggak apa gitu? Nah kita coba googling dulu. Nah, coba googling dulu. Kita cari tahu kenapa harus- catcalling. Iya, kita harus nyarinya dari sejarah loh ini Iya, masalahnya. makanya. Iya, Wikipedia kita harus cari deh Wikipedia. Susah banget pertanyaan. Masalahnya Kang, ini kan live satu. Yang kedua, kalau ada salah informasi, jadi masalah buat kita. Ya. Udah tahu orang-orang begitu pasti sering marahnya. Apalagi ditanya begitu dan kita kasih salah informasi, resikonya gede. Viral udah pasti, terkenal belum tentu. Bagus. Itu dia yang kita bingung. Iya. Nah, kalau catcalling ya mungkin itu pas lagi di luar kali ya. Tapi kan kalau di daerah-daerah sekitar ada bocil-bocil tuh yang suka ngerubutin masih Kalau itu mereka karena senang ngeliat aku. Terus Yes, teteh dia gitu-gituin. teteh nede. Teh viral. Teteh nede iya. Tapi ya karena udah biasa, kalau awalnya kan pada pengen foto, pada pengen ngasih hadiah. Sekarang karena udah biasa, terus udah sering ketemu. Kalau aku lagi ngonten paling kayak, Teteh, halo gitu. Ayo aku ngonten dulu ya. Iya teh. Oh, Sampai mereka udah berapa ngerti. kali teteh tuh? Ya sering sih. Teteh. Bahkan sampai mereka tuh sengaja lewat-lewat ke studio aku gitu. Kayak caper gitu, cari perhatian gitu. Si teteh gitu. Sini kalau mau masuk pada lari. Oh, Malu-malu iya. gitu. Nggak pernah pas lagi jalan. Haraling atau sini haraling. Sini centang dari atuh. Suka tuh sering tuh kalau aku lagi ngonten. Terus kan kadang-kadang anak kecil kayak suka. Wah menang Ya lo. gitu. Menang lo hari ini. Today menang lo. Kalau lagi Udah lagi menang. syuting gitu tuh, kalau lagi aku ada kebutuhan yang nggak boleh ada anak kecil, paling aku suka bilang jangan dulu di situ ya, nanti kalau udah beres baru boleh lihat videonya nanti. Pada minggir. Yang pada udah ngerti. Bahkan tetangga aku tuh yang ngebantuin, jangan di situ, tong didinya eta ke ngonten. Itu dia bahasa itu yang selalu keluar kalau itu tong didinya tong digarang gua ya atuh cik gede awas gitu ya gitu kan. Bisa aja ya. Bisa aja. Gitu.
Hari ini sih 3-0 lo menang. Menang 3-0. 3-1 tadi Panic at the Disco Ya, menang. Panic at the Disco is me. Panic at the Disco Kalau itu me. sih masalahnya gue juga tahu, cuman Tahu gue aja dia. duluan. Iya, benar. Yes, gue menang. Tapi pernah nggak kayak dapat protes dari suami gitu? Oh nggak pernah. Nggak support ya soalnya. Gak pernah, mau konser pun aku dianterin sama suami aku. Oh, gitu? Kemanapun aku mau nonton konser diantar. Nih aku lagi kerja diantar. Lagi ada dianterin. tuh. Oh, bareng sama suami ini berarti. Iya. Oke. Cie, keren juga. Bukan yang itu, bukan yang itu. Bukan. Ini kameramen kita. Ini kameramen. Bukan ini. Ini mah udah lama. Makanya, kok bisa lu tiba-tiba nunjuk dia? Ini mah bukan nganterin. Udah kerja. Kerja jatuhnya. Sorry. Kok bisa lu nunjuk? Iya. Sorry. Aneh Kalau ini banget. mah bukan Ini lama. suaminya nih ya, suaminya yuk masuk yuk. Gak ada. Tapi kalau tetangga-tetangga gitu ada yang ya kalau ngebantuin pasti iya. Cuman ada yang akhirnya ngerasa terganggu dan nyampe ke Nede nggak? Nah, itu masalahnya sampai sekarang aku nggak ngedengerin satu kata pun, satu kalimat pun yang bernada buruk soal aku. Oh gitu. Kan orang-orang kayak berasumsi pasti tetangganya julid, tetangganya udah kebayang nggak sih mulutnya kayak gimana, bla bla bla. Sampai saat ini nggak ada sampai ke telinga aku hal-hal buruk tersebut gitu. Malah yang bagus-bagus yang nyampe telinga aku ya. Ya kalaupun orang berasumsi ada tetangga julid, toh ya aku nggak dengar di depan wajah aku. Iya. Kalaupun itu ada di belakang aku itu bukan urusan aku. Iya, benar. Karena juga kalau di daerah kayak gitu biasanya lebih guyup ya. Iya betul, kan? lebih guyup banget. Ada yang sakit, kita berbondong-bondong, ngejengukin, terus kayak Nganter patungan. Kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang menikah, ada yang menikah, itu semua bergotong royong. Iya, guyup soalnya. Masalahnya yang komen itu mungkin punya tetangga yang seperti dia Betul. asumsikan. Atau mungkin dia sendiri yang julid. Nah, seringnya sih kan gitu Iya. katanya ya. Nah, itulah aku. Itulah aku sendiri, kan? itulah aku orang-orang itu. Nah, ini ngomongin tetangga yang suportif, ternyata waktu 17 Agustusan kemarin Nede sempat bikin fashion show dadakan buat tetangga di gang. Ini kita lihat videonya nih. Wah, ada. Sang Mundong. Namanya juga tinggal di gang, pasti orang-orangnya pada julid dan norak. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right. It's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right. It's better than yours, I could teach you, but I have to charge. You want it? The thing that makes me. Mantep. Nah, si Ibu Rodia waktu itu temanya apa? Enggak. Kalau waktu itu Ceti gimana kabarnya? Ceti tukang ayam dia. Tukang ayam. Ceti. Tukang ayam goreng. Ceti. Enak. Cekokom? Cekokom itu ada dosen dia di aku Cekokom. Dosen. Cekokom. Tahu aku. Pasir Koja rumahnya. Nggak gampang. Lu tinggal cari nama, depannya tambah Ce. Udah jadi. Kalau yang Cece, Cece ada wa aku itu. Namanya Wah, Cece, emang kakaknya. Cece, namanya Cece. Iya bisa sih. Wah, aku aja namanya Waiha. Kayak panggilannya. Iha. Gak boleh ketawa, gak boleh Wah, ketawa. gua itu. Gak boleh ketawa, Abang, iya. bro. Yang boleh Wah, ketawa kamu doang. Wah, tidak Iya. masalah. Iya. Namanya Iha, bagus ya. I-H-A-H. Iha. Iha. Nah, adiknya kan Yahoo katanya. Jauh. Jadi Jadinya kalau dia bikin email, iha@yahoo. Yahoo. bagus ya, nama aku itu. Itu semua tetangga kamu yang dandanin semua? Enggak, mereka Styling. dandan sendiri. Oh, mereka Aku dandan kasih sendiri? temanya aja. Oh, itu tuh yang punya mereka, terus mereka tampilin gitu. Iya. Oh, keren juga ya. Tapi kamu kasih suggest gitu nggak? Suggest ya kayak fashion skena gitu lah. Jadi mereka kayak sama anak-anaknya tuh didandanin. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. seru ya. Lucu banget ya itu ya. Tapi beberapa ada yang nabrak-nabrak banget. Yap, nggak masalah. Fashion is confident. No, fashion statement itu namanya. Fashion statement. Apa aja terserah. Fashion has no rule. No rules. Betul. No rules. Yang penting nyaman kita. Yes. Kita pede makanya. Yes. That's our fashion statement. Ya. Oh, yes. Oh, apa sih bahasa Inggris kita nih? Ya. Gak tau gua. Fashion no rule. Fashion si Nurul ini ya. Fashion Nurul. Kenapa menurut kamu konten yang simple bisa lebih nempel daripada konten mahal lagi? Hati-hati. Aduh. Segini nih tadi nih. Watch your mouth. Daripada Ingat ini live. Ingat ini.
Daripada si konten mahal ya, di tempat Mas. mewah. Pelan-pelan Mas Yusril. Kenapa ya? Karena mungkin satu relatable, kedua natural, yang ketiga itu memperlihatkan reality yang bisa orang tuh oh ya memang ini orangnya apa adanya, orangnya memang bisa memberikan influence yang baik di soal kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, terus juga humble, keep humble meskipun istilahnya kita bisa tinggal di luar gang sempit tapi tetap humble karena ya di dunia ini tuh nggak hitam putih. Iya betul. Ya sebenarnya juga yang dibilang mungkin ada yang punya opini bahwa dia keluar dari keterbatasan, sebenarnya tinggal di gang sempit mah bukan keterbatasan. Betul. Ya memang dia memperlihatkan apa yang selama ini dia dekat dengan dia, Iya, realitas yang mungkin dunia belum pernah lihat, akhirnya dilihatin sama si Nede ini. Sama ini kalau nempel kayaknya karena reachable juga ya, ayatnya. Reachable, accessible gitu. Bahasa Jadi- Sunda itu? Hah? Reachable. Enggak, bahasa Inggris Mas. Oh, bahasa Inggris. Bahasa oke. Inggris. Oke, saya kira bahasa Sunda. Enggak. Dan terlalu banyak, Mas. Enggak banyak. Ada Tadi batasannya, ini TV nasional, Mas. bagian gua kayak gitu, bagian dia ngomong Jawa semuanya boleh. Saya nggak masalah itu. Ngomong berdua sama Pil ini tadi. Saya biasa saya. Dari hasil? Ya, itu dia pertanyaannya. Dari hasil bikin konten, Heeh. apa yang udah didapat sama Nede nih? Selain followers ya? Alhamdulillah, Endorse. ya itu udah pasti ya. Pasti. Kalau secara finansial, kalau secara koneksi itu lebih gede lagi. Aku bisa kalau udah dapat undangan tuh di brand-brand aku ketemu content creator lain, bisa sharing sama content creator lain, bahkan ketemu orang-orang besar kayak kemarin aku Big Show. Ya, kayak ketemu kemarin ketemu Kak Najwa Shihab, baru kemarin Kak Nikola Saputra, langsung Kak ketemu? Aditya Dika. Ya itu sangat amat berharga buat aku. Mereka ngasih kelas gitu soal kreativitas, soal nulis segala macam itu sangat amat nilai yang nggak keukur sih Keukur, kalau betul. buat Iya. aku. Kayak Iya, gitu. iya. Jadi satu story berapa? Langsung ditembak. Langsung ditembak. Kita mau endorse soalnya Nanti nih. sabar. Oh nanti, sabar. oke. Off air aja. Oke. Pernah diajakin ke fashion show nggak? Sejauh ini udah pernah, tapi kalau untuk jadi muse-nya atau model itu belum pernah. Oke, tapi pernah datang ke fashion show langsung lihat langsung Belum pernah fashion aku show. yang Jakarta Fashion Show sekarang belum pernah. Oh belum. Iya. Tapi untuk ke fashion show, acara fashion show itu beberapa kali udah pernah datang? Belum pernah. Belum juga. Oh, oke. Karena kebanyakannya di Jakarta, Kak. Iya. Oh, lu nya Kalau di di Bandung belum ada tuh yang rutin fashion show. belum ya? Nanti mudah-mudahan setelah ini Ada BWF lah ya. BFW. Bandung Fashion Week. Ah, bagus. Ya, Braga Fashion Week. Letter lah, Kak. Jalan Selanjutnya Riau. Aku mau ke Jakarta Fashion Week kayak gitu. Oke, nah. Target aku itu. Amin, Cita-cita ya, amin. Atau karena belum ada kau bikin sendiri. Gang Fashion Show. Gang Fashion Show. Iya. Untuk nanti dilirik sama orang-orang, oh ternyata Iya. Ya kan lumayan nih. Jember Fashion Walk itu Citayam. Bukan Jember yang di Jember. Iya. Kan yang awalnya di jalan itu kan juga awalnya dari situ. Iya, betul. Awalnya dari hobi orang-orang yang mungkin gemar akan fashion, akhirnya ditunjukin di jalan, akhirnya menjadi satu unique selling point sendiri Iya. gitu. Nah, mungkin kamu karena sekarang punya networking dan punya kenalan fashion influencer lain, diajak aja itu di gang. Ya bikin ya. Dibikin. Collaboration. Betul. Itu maksudku, Kang. Ini loh ya. Aku nggak tahu bahasa Sundanya tadi. Bahasa Inggris. Inggris Enggak ada bahasa Sunda. Inggris. Nah pastinya tadi kayak dapat endorse dan sebagainya, kan uangnya udah kekumpul nih. Ada nggak sih rencana kayak beli klaster atau Ada tetap rencana. di gang gitu, kontennya? Ada rencana. Aku ada banget cita-cita pengen punya rumah. Di luar gang sempit itu ada banget. itu kopi loh mas? Iya, saking enaknya kopi buatanmu numero uno itu. Hatur nuhun. Sadayana. Salah. Sawang Sulna. Nah, Sorry, itu. salah. Sawang Sulna. Aku mana weh. Gitu Kak, jadi sebenarnya ada sih cita-cita. Cuman cita-citanya pasti spesifik ya. Rumah pertama tuh pengen yang masih di tengah kota, di kota Bandung. Which is tahu dong mahalnya Betul, kayak gimana mahal ya. sekali sekarang. Makanya nabungnya juga harus ekstra lagi gitu. Jadi aku punya cita-cita yang ada di tengah kota Bandung, tapi bukan yang di klaster yang bangunannya sama atau apa gitu.
kalian nego-negoan apa sih? Lagi nanyain Tanah. harga. Kang Dika kan harga punya di tanah Bandung di berapa? tengah kota. Hah? Jual Siapa tanah. gua? Gua punya tanah segini. Ada di tengah kota. Nah, iya. Di tengah kota tapi gue simpen di alun-alun gini. Ya makanya itu maksudku. Iya, ada di Itu tengah kota. maksudku. Nah, kalau misalnya nanti Amin, Amin, udah amin. pindah ke sana ke rumah impiannya, akan tetap bikin konten di gang juga? Nggak tahu ya Kak, karena orang tuh kan berkembang ya. Betul. Terus kayak aku juga nggak bisa repeatedly atau berulang-ulang Itu-itu aja. mengatakan bahwa ya ini aku nih si cewek gang. Aku tuh pengennya orang-orang nggak perlu lagi lihat teks kalau aku adalah anak yang tinggal di gang, tapi ketika lihat aku, mereka tuh udah paham, udah kenal, oh dia tuh besarnya tinggal di gang sempit. Oke, brand image-nya udah nempel jadinya Iya, ya. betul. Iya. Jadi ditarik ke payung yang lebih gede lagi supaya nggak hanya sempit di gang aja, tapi lebih ke inspirasinya. Iya. Itu bahasa Sundanya apa itu, Kang? Nggak Tolong ada. diterjemahin. Nggak bisa, susah itu. Oh ya tolong dong. Saya juga minta tolong dong. Jangan kita sama-sama ini tolong lah. Tips dari Nede buat kreator pemula yang insecure karena belum punya equipment yang bagus. Ya. Kreator-kreator pemula yang mungkin punya dari segi device kurang mumpuni segala macam. Yang suara biasa aja kayak Rio aja bisa ngonten kan, yo ya. Dia gitu. Ketawa dong. Apa tipsnya dari Nede? Tips dari aku, menurut aku lakuin aja sih ya, karena semua orang tuh punya perjalanannya masing-masing. Contohnya kayak outfit aku aja gitu. Outfit aku punya sense of fashion seperti hari ini tuh ya nggak terjadi dalam satu hari. Aku memang suka fashion dari kecil, ya pasti bajunya juga nggak akan sebagus hari ini. Ada masa-masa mungkin aku ngelihatnya cringe, masa-masa dilihat orang lain tuh ngapain sih pakai baju gitu segala macam. Tapi kan seiring waktu kita berkembang ya, kita berkembang evaluasi apa yang sekiranya bagus yang dibikin, konten yang gimana yang udah dibikin, konten mana yang harus dibikin ulang, yang nggak harus dibikin ulang, yang harus diperbaiki. Dan jangan takut buat ketemu orang lain dan ngomong gimana ya cara bikin konten atau gimana sih cara aku pengen mewujudkan visi di kepala aku. Itu tuh perlu banget sih. Ya. Aku pun sebenarnya masih butuh bantuan orang lain ya, karena aku pun belum sejago itu atau aku udah seberhasil itu enggak. Aku masih butuh bimbingan orang lain lagi supaya aku dapat perspektif yang lebih besar dan gak stuck di pikiran aku yang gitu aja. Keren. Intinya kalau misalnya ketemu orang ya siap-siap untuk selalu ngosongin gelas lah. Betul. Untuk diisi hal yang banget. baru. Iya. Karena belajar itu selalu menyenangkan. Ya. Iya. Kalau kata pepatah kan Apa tuh? barang siapa yang menjaga kebersihan dialah orang yang bersih. Oke, ini kita masuk ke segmen yang mancing rasa penasaran netizen. Apa itu Rio? 2 detik. Netizen pertanyaan dari netizen bakal kita tanyakan langsung ke Kak Nede dan Kak Nede harus jawab sejujur-jujurnya. Asik. Nih, Oke, ada dari Senjatan Pas Senja. Seandainya kan dia belum viral kayak sekarang, kira-kira masih pede nggak tetap bikin konten di gang? Kayaknya pede-pede aja sih. Soalnya aku memang tinggal dan besar di gang gitu. Bahkan studio pottery aku juga di dalam gang sempit. So what's the matter? Kayak gitu. Asik. Bagus juga bahasa Sundanya. Iya, jadi apa cuacanya? Yes, what's the weather itu? The weather. The weather. Beda. Beda, mama, listening saya cuman Ya. B. Kak, apakah bajunya thrifting semua? Spill tempat thriftingan langganan Kak Nede dong. Gak semua baju aku itu thriftingan, tapi kalau kalian mau thrifting, coba ke pasar-pasar tradisional kayak Pasar Astana Anyar Bandung, terus Pasar Minggu Tegalega, Pasar Minggu Gasibu, terus kalau Bojong mau Gede? yang lebih lengkap mungkin ada di Gede Bage. Gede Bage. Gede bagai maksudku. Bojong gede. Hei, ada yang salah tuh. Gede Bage. Gede Bage. Gede Beige. Gede Beige, Gede Beige. Gede Bage, Gede Buga. Gede Beige, Gede Beige. Oke. Gede Bage masih jadi satu acuan thrifting juga ya? Masih kalau kamu kayak pengen aku lebih banyak terus waktunya nggak terbatas. Karena kan kalau pasar terbatas, pasar cuma sampai siang. Terus kalau pasar Minggu hanya pasar Minggu di hari Minggu. Enggak, bukan daerah, bukan Oh, bukan daerah daerah. pasar Minggu. Pasarnya ada di hari Minggu. Oh. Jadi kalau di hari Kayak Senin, CFD gitu Iya, kayak iya. konsepnya. Berarti sama kayak mungkin kalau di Jawa ada Kliwonan gitu. Betul. Iya, betul. Hanya di hari Kliwon aja. occasionally aja. Ya. Ini ada lagi. Nih, salut sama Kak
kakaknya punya fashion, aku mah selalu nggak pede, takut nggak cocok kalau pakai baju-baju yang ada modelnya, ujungnya pasti kaosan. Oke. Masalah pede nih gimana nih? Ada mungkin tips dengan memakai Pede. Tips supaya pede itu pakai baju yang kamu suka sebetulnya. Kalau kamu suka sama bajunya, kamu suka ketika lihat di kaca, kamu suka sama penampilan kamu, pede aja. Ya. Menurut Pasti aku ya. pedenya muncul ya. Karena ya orang jangan mikirin pikiran orang-orang bakal kayak gimana. Karena orang-orang tuh ya setiap hari bakal punya hal yang diomongin gitu. Iya. Kenapa kamu harus mikirin orang lain? Kenapa nggak mikirin diri kamu sendiri gitu? Iya, iya. Kesenangan omongan orang lain itu sementara, kesenangan kamu tuh selamanya. Ih, keren. Itu dia tuh. Itu dia tuh. Mantep nih. Nah, kita mau ada fun game. Ya. OOTD, outfit orang tetap dilirik. Wow, jelek sekali. Iya. Jadi ini teman ngopi. Aduh, tadi sedikit malu tapi nggak apa-apa. Iya. Ya, jadi tadi Kitanya yang ih. nggak apa-apa. Tadi kita udah ngobrol soal kreativitas yang nggak perlu banyak modal mahal sebenarnya ya. Apa yang lu punya bisa diefektifkan Ya. dengan maksimal. Dan sekarang waktunya untuk ngebuktiin. Kita bakal masuk ke challenge ya. Namanya OOTD, outfit orang tetap dilirik. Masa nggak malu sih? 2 kali nyebut itu masa nggak malu? Aku juga ngomongnya pelan makanya Ya, tadi kan. oke. Ya. Jadi nggak perlu ngeluarin duit banyak, tapi bisa tetap dilirik sama orang. Ya. Jadi mix and match Oke. ala Nedevin. Oke. Ya. Oke. Dan ini challenge-nya adalah buat Rio. Ya, Jadi dandanin dandanin Rio, Rio. supaya cantik dan terlihat seperti diva, Diva dangdut. bukan? Bukan. Diva Teni. Udah cantik kok, udah cantik. Jadi ini Is that ada baju yang ya seadanya nih. Tapi nanti di mix and match sama Nede buat Rio. Oke. Gitu kira-kira akan Oke. seperti apa ya. Jadi Wah, aku nggak sabar. Wah, keranjang putih tuh isinya baju, keranjang coklat isinya coklat. Oh gitu. Aduh, malu nggak? Malu nggak? Keranjang putih isinya baju, keranjang coklat isinya aksesoris. Jadi Ya. nanti bisa di mix and match aja kira-kira yang mana, ya. Ah, ini orang yang ngambil tadi nih. Ah, balik lagi dia. Lagi. Yo, nggak lihat kamera gimana sih? Enggak dia. Bocor dia. Lagi di switch. Bocor, iya udah di switch. Dia tetap masuk. Ya, minta bantuan nggak apa-apa kali Yol. Oke. Sip. Oke, ini baju. Itu aksesoris. Keranjang coklat isinya aksesoris. Itu baju dan Oke. yang lainnya lah. Oke. Awas ada ularnya tuh. Ya. Silakan lihat ya. dipilih-pilih nih Ya. deh. Karena dia boleh pilih-pilih untuk Rio. banyak. Ini kan ada apa ini? Nah, ini buat tukang daging kan yang ini kan. Buat tukang daging di sini nih. Apa? Oh, itu outer ya? Aku nggak pernah. Outer itu vest. Vest. Iya, betul. Ah, setengah. Setengah. Ada vestnya cuma setengah. Ini Oh, gimana sih? celemek sih Nah, kayak. kan dia aja bingung. Oh Oh, gini gini. nyamping. Iya, I see. Oh gitu. fashionnya mulai aneh ya. Nah, boleh didandani konsepnya nanti adalah skena-kena ee. Skena-kena ee, waka-waka Tobi. Oh, ke Tobi. Iya. Salah. Makanya Tobi. Silakan dipilih-pilih nih kira-kira. Lu kalau kayak gini tuh bisa langsung ngira-ngira ya, Dek ya? Aku harus lihat dulu sih. Iya maksudnya dong, kan harus. dilihat terus. Iya, ngira-ngira. ini- Kira-kira visinya akan seperti apa? Iya gitu. Bingung banget ya. Aku pernah lihat rok ini di mana ya? Di sekolah-sekolah mungkin. Di mana ya? Seragam. Aku sih tadi nggak mau ngomong, cuma Anda yang ngomong, kan saya jadi bingung. Aksesoris, serius, Hah? bukain aksesoris. Aksesoris? Iya, aksesoris. Tapi Nggak usah, serius. Lagi lah, deh. aku sih suka mancing Ini aja. tapi temanya apa ini? Temanya tema Teana. Gen Z can relate. Nede, Apa tuh? Gen Z apa milenial? Gak tau tuh, 98 maksudnya Gen Z Oh, Gen Z. apa milenial? Kamu tahu Elma Teana nggak? Apa? Elma Teana, artis. Nggak tahu. Oh nggak tahu, oke nggak apa-apa. Dulu pernah main bareng Lulu Tobing. Oh, Lulu Tobing aku tahu. Nah, mereka jadi anak kembar, lucu banget. Padahal mereka nggak kembar. Apa Cinta Mi Cantika bukan? Apa ya, lupa aku namanya, nama judul sinetronnya. Di RCTI kok. Enggak. Nah ini aksesoris nih. Banget. Nah, ini Ada Iya, kado. aksesoris. Coba-coba lihat dong. Nah, lihat sendirilah. Lu nih. Ubek sendiri nih. Emot.
emosi dia. Bukan emosi. Oh, ini sampai ada dasi bisa di. Nah ini. Oh, ada tas juga nih, Dek. Ini. Kalau misalnya perlu. Kang, Yoshimitsu. Iya bener. Yoshimitsu. Yoshimitsu. Ada lagi, bisa lagi. Lu apa? Captain America. Ya, lu juga boleh sambil ikut-ikut pilih aja, siapa tahu. Iya, kita collab. Siapa tahu bisa dipadukan. Iya. Nggak, ini kalau milih doang durasi nih. Iya nih. Jujur. Iya kan, sambil milih. Harusnya Pak lihat dulu tadi. oke. Live lagi ini ya. Lu kalau misalnya milih-milih kayak gini juga bisa lama nggak sih sebenarnya sih, Dek? Aku lama sih. Lama ya, untuk? Kalau layering gitu ya. Layering. Especially lama banget. Oh. Kayaknya ini deh, Kak. Oh, berarti coklat pink. Iya. Nih, accessories-nya. Kayak Aku langsung Glinda. pakai di sini. Apa? Oh, masa langsung dipakai di sini? Ya di double sih nggak apa-apa ya. Oh, double aja betul. Yuk, double aja yuk. Double. Nggak apa-apa, pakai aja. Iya. Nggak apa-apa yuk, pakai aja. Apa sih? Gue salah sih duduk di sini, gue bingung tau. Gue yang bingung kalau misalnya sebelahnya Rio, gue gini deh. Yo, jadi aman nggak kalau misalnya gini? Coba aku bantu ya. Aku nggak duduk situ, tapi aku ke monitor mulu nih, Kang. Lo matanya udah nargeting. Dia bintitan loh ntar. Wah, dia mah masih mending Nggak bingung. boleh, nggak boleh ngintip, Kang. Nggak ngintip. Nggak boleh ngintip, Kang. Orang gue lihat depan gue. Oh ini di double. Oh gitu. Double. Gak apa-apa, ini ada ininya. Buat teman ngopi, Oke. kalau misalnya ada ide juga, kalau lu pingin, ini pingin ngundang siapa boleh Ya. kasih tahu sama kita ya. Ngundang Di Caca live Handika chat. dong gitu. Jangan ya. Bisa Caca Handika lagi. Ya, siapa tahu. Ngundang semua orang Sunda dong gitu. Asik. Semua yang Asik. Sunda-Sunda gitu. Ngundang Kang Dul Sumbang dong. Boleh tuh. Nah, Mau tuh gua. rindu aku, rindu kamu, cinta kita. Jelek. Masa kan jadi jelek lagunya. Kang Dul Lah, Sumbang. emang gitu lagunya Dul Sumbang. Tapi Sil, lu sering kayak gitu juga nggak? Kayak mix and matchin si fashion. Aku pokoknya sekarang manut apa kata istri. Oh. Jadi fashion iya, stylistnya fashion adalah istri stylistku ya? sekarang istri. Karena selama ini kan kaosku hitam Iya, sama. semua kan, Kang. Iya sama, gue juga. Dikasih tahu istri juga. Apanya? Enggak, kalau aku tadinya kan aku nggak terlalu suka konten-konten soal outfit gitu kan. Nah, Terus istriku kadang-kadang ngasih saran gitu, dikontenin gini gitu, dipaduin ini itu gitu. Oh, berarti istri Jadi lu kalau lumayan. sekarang beli baju pun walaupun pakai duitku ya, tapi atas izin istri. oh. Misalnya beli topi, jangan yang warna merah, udah pernah punya. Kalau topi warna ungu boleh deh gitu. Oh, lumayan jadi fashion stylistnya ya. Iya. Ini kita ngobrol kayak di tengah-tengah ada bedeng. Makanya. Kayak kita ngobrol di tengah ada orang gitu. Iya, kayak kita lagi di satu tempat yang sama-sama duduk jongkok. Iya, itu dia. Terus bisa saling berkomunikasi gitu kan. Iya. Tahu. Dan nggak boleh saling lihat Iya bener. tempat manakah itu. Nah, saya juga tahu lah. Yang Oke. bisa nongolnya gini kan, palanya ke atas kan, gini kan. Iya, Ya. Iyalah. Paling kalau komunikasi lihatnya ya celana yang dari di bawah yang udah melorot itu ya. Ini ya. Kalau gue banyaknya hitam, soalnya gue bingung kalau misalnya harus mix and match. Baju warna hitam, kemeja warna hitam. Nah sekarang aku pasti ada padu padannya. Misal atas pakai apa? Bawah nggak Terus pakai. bawah kalau bisa enggak gitu, enggak. Atas pakai apa, bawah nggak pakai. Atau Atas- nggak bawah pakai apa, atas nggak pakai. Jadi kan ada 7 elemen Kang, fashion. Oh gitu, ada Didi. Bukan, ada Didi, ada Ferdi. Itu Ferdi elemen. Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya Aku dan Aku dan- tendangan. Wes, keren nih. Gila kayak skater boy nih. Yoi, Avril Lavigne. Pakai dasi. Iya sih, aku bingung sih. Ih kayak dosen dia, beneran kayak bu dosen ya. Iya, Atau kayak nggak dosen. pakai ini juga bagus sih kayaknya. Kayaknya nggak usah pakai ini deh. Oh, aku ngikut kok, pasrah aku. Iya, nggak usah pakai ini deh. Ininya lucu juga ya, ini. Ternyata ada Iya. cuman nyamping Baru doang lihat kayak loh, vest, ada tapi ternyata vest. bukan vest. Nah, kan gini. Oh iya bagus. Gini.
Iya bagus. Yo pakai ini deh yo, ini bagus. Gak mau ah. Sril. Itu mah kesukaannya Mas Yusril. Sril. Udah mungkin kayak gitu ya. Iya. Wah dilihat cakep kan? Cakep. Coba dong ini catwalking. Catwalk? Ya, kita kasih musik, lu catwalk. Skater girl. Nah. Jangan kedekatan Mas, Mbak, kedekatan Mbak. Blocking Gang, kedekatan. Munduran dikit. Nah, Bareng dong, bareng. nyamping ke sini. Bareng sama siapa? Ya, Sama ini. Nede. Enggak deh kayaknya. Yang itu enggak. Oh ada itu di belakang juga ada ya? Oh ada, iya. Ini fashion stylist aku. Yes. Aduh, kenapa harus dapat ini? Kita orang nggak ada warna yang lain. Oke, kita sekaligus berterima kasih untuk Nede yang udah hadir di Thank you, Skopi terima hari ini. kasih. Thank you Nede. Terima kasih Nede. Makasih. Dan kita ada satu souvenir untuk Nede. Ini, monggo. Ini adalah souvenir yang kita pesan khusus di Jalan Mataram, Yogyakarta. Jauh mesennya lu. Biasanya jauh ya. Ini silakan dibuka Nede. Ya, boleh langsung sambil dibuka. Kita Serius? sekalian ngasih tahu terima kasih juga buat teman ngopi yang udah nonton sampai beres. Tapi jangan lupa kita akan selalu tayang di hari Rabu dan Jumat jam 4 sore. Wah. Cuma di RCTI Plus. Ada namanya. Ada namanya. Namanya Devin. Nede Iya. Fit. Terima kasih Nede. Semoga nggak hilang ya. Amin. Semoga nggak ketinggalan ya. Amin. Ya, nggak Semoga nggak ada yang dipecat. gimana. Amin. Yang nggak boleh gitu, weh. Nggak boleh gitu. Ya. Semoga nggak jadi masalah baru ya. Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Bye.